Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Waikanan. Pada kesempatan ini, kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual mengenai praktek kucing modul 2.3. Baik, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Sri Ayu Dewi, sebagai observer, rekan saya, Roro Tia sebagai coach. Saya sebagai Kuci Eva Dwi Kurniawati. Oke, selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum Bu Roro. Waalaikumsalam Bu Dewi. Apa kabar Bu Roro? Alhamdulillah baik Bu, sehat selalu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Oh ya, hari ini Ibu ada praktik kucing dengan Bu Eva ya? Betul Bu, saya akan melakukan praktik kucing dengan Bu Eva. Oke, saya akan mengobservasi kegiatan praktik kucing Ibu ya. Dan sebelum praktik kucing, saya ingin menanyakan sesuatu. Boleh ya Bu? Boleh Bu, boleh banget. Oke, yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan pada kegiatan kucing ini? Untuk rubrik penilaian pada kegiatan kucing ini, saya akan menggunakan alur Tirta Bu, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, baik. Lalu kompetensi kucing apa yang ingin Ibu kembangkan dalam praktik kucing ini, Bu? Yang ingin saya kembangkan adalah tentang pertanyaan berbobot, kesadaran penuh, dan mendengarkan aktif, Bu. Oke, dari ketiga kompetensi tadi, Bu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang secara spesifik ingin diobservasi yaitu kompetensi mendengarkan aktif, Bu. Oke, indikator dari ketercapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan itu apa, Bu? Menurut saya, Bu, saya bisa fokus mengenai pembicaraan atau percakapan yang nanti disampaikan oleh coaching. Oke Bu, kayaknya sudah siap sekali ya untuk praktik kucingnya. Saya izin untuk observasi ya Bu. Baik Bu Eva. Oke, silakan. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Roro. Apa kabarnya Bu Eva? Alhamdulillah kabar baik. Oh iya Bu Eva, bagaimana di sekolah? Apa ada kendala dalam pembelajaran di kelas? Begini Bu, saya sedikit ada masalah nih tentang pembelajaran di kelas. Saya kan mengampu mata pelajaran kimia. Saat di tengah-tengah pembelajaran, saya kan biasanya berkeliling di kelas. Dan ternyata ada anak yang tidur di belakang. Itu yang suka tidur itu tidak hanya satu, Bu. Dua, bahkan ada 3 orang. Baik, ternyata pada saat kegiatan pembelajaran banyak anak yang tidur di kelas ya Bu ya. Iya. Kira-kira apa yang Bu Eva inginkan pada kegiatan kita hari ini, Bu? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan belajar khususnya anak-anak di kelas 11 MIA 3. Saya bisa membantu anak-anak saya ketika kurang semangat belajar, sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran saya itu dengan fokus dan maksimal, seperti itu Bu.
Oh, jadi begitu ya, Bu. Jadi di akhir percakapan kita nanti, Ibu ingin agar anak yang tidur di jam pelajaran kimia agar semangat belajar, kemudian dapat mengikuti pembelajaran dengan fokus dan maksimal. Begitu ya, Bu ya? Iya, betul Bu Roro. Oke, baik. Oh iya, Bu, kalau boleh saya tahu, kira-kira pembelajaran seperti apa yang sudah Ibu terapkan selama ini di kelas? Eh, saya sudah mencoba pembelajaran yang bervariasi, Bu Roro, seperti setiap di awal itu sudah saya berikan ice breaking, terus pembelajarannya itu dengan menggunakan video pembelajaran, diskusi, bahkan dengan presentasi kerja kelompok. Baik. Sebenarnya sudah banyak ya, Bu ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bu Eva. Kira-kira menurut Ibu, apa yang menyebabkan anak-anak tersebut kurang semangat dan antusias dalam belajar kimia? Mungkin pertama ya Bu Roro ya, karena faktor pembelajaran eksak ini kan ada di jam terakhir. Jam terakhir itu kan biasanya jam-jam rawan ya Bu ya. Kemudian mungkin karena saya sendiri belum mengoptimalkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oh, jadi begitu ya, Bu ya. Kira-kira tindakan apa yang sudah Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Kalau selama ini ya Bu, yang sudah saya lakukan terhadap anak tersebut itu hanya coba saya bangunkan saja Bu, tetapi beberapa saat kemudian itu akan diulangi lagi, tidur lagi, seperti itu Bu. Oh, jadi sebenarnya sudah ada tindakan yang dilakukan oleh Ibu Eva ya. Kemudian apa rencana yang akan Ibu lakukan terhadap anak tersebut dan terhadap pembelajaran di kelas? Saya akan mencoba melakukan restitusi terhadap anak tersebut yang suka tidur tadi ya Bu ya. Dan saya akan mengoptimalkan lagi pembelajaran tentang berdiferensiasi tadi. Jadi Ibu akan melakukan restitusi, kemudian Ibu akan mengoptimalkan lagi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya Bu. Pengoptimalan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa Bu? Optimalnya itu seperti saya akan melakukan asesmen diagnostik terhadap terlebih dahulu Bu, untuk melihat seberapa siapnya siswa itu belajar, bagaimana minat belajarnya, dan profil belajar murid itu sendiri, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan survei terhadap anak-anak sebelum pembelajaran, Bu. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Kemudian langkah selanjutnya setelah Ibu tadi kan mengatakan akan melakukan asesmen. Nah, langkah selanjutnya ketika Ibu setelah melakukan asesmen diagnostik apa yang akan Ibu lakukan? Langkah selanjutnya itu saya akan membuat atau menyusun RPP berdiferensiasi dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut di kelas saya Bu, khususnya di kelas 12 MIA tadi. Wah, bagus Bu. Boleh diceritakan Ibu pembelajaran berdiferensiasi seperti apa Ibu? Pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan itu seperti ini Bu. Yang pertama itu ada diferensiasi konten. Diferensiasi konten itu yaitu materinya akan saya pecah-pecah menjadi beberapa bagian. Terus menggunakan media yang bervariasi seperti LKPD, video, atau bahan ajar. Terus yang kedua ada diferensiasi proses. Diferensiasi proses itu di sini saya akan mencoba mengajak anak-anak untuk mempelajari materi tersebut secara berkelompok dan belajar di luar kelas maksudnya Bu.
di mana dalam kelompok tersebut menggunakan prinsip tutor sebaya. Tutor sebaya ini seperti anak yang kesiapan belajarnya masih kurang akan dirandomkan dengan anak yang sudah memiliki kesiapan belajar. Nah, yang ketiga, Bu, itu adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini saya akan memberikan penugasan sesuai dengan gaya belajar anak. Siswa di sini boleh menggunakan tugas dalam bentuk tulisan atau lisan atau bahkan dengan video, sehingga pembelajaran itu akan lebih menyenangkan seperti itu, Bu Roro. Wah, menarik sekali sepertinya itu, Bu. Kalau boleh saya rangkum, Ibu punya masalah terhadap pembelajaran kimia di mana anak yang tidur dalam pembelajaran dan rencana yang akan Ibu lakukan, yaitu yang pertama, Ibu akan merestitusi anak-anak tersebut. Kemudian yang kedua, Ibu sebelum pembelajaran akan melakukan asesmen berupa asesmen diagnostik untuk mengetahui kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid dengan menggunakan pertanyaan pemantik dan survei. Selanjutnya menyusun RPP berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga, akan mengoptimalkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, dari rencana-rencana tersebut, mana rencana yang segera akan Ibu lakukan? Rencana yang akan saya lakukan, yang pertama itu adalah restitusi terhadap anak-anak yang suka tidur tadi, Bu. Yaitu dengan menggunakan tahapan restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Mungkin seperti itu, Bu Roro. Wah, bagus sekali ya, Bu ya. Kemudian, apakah dalam melakukan restitusi tersebut ada yang bisa membantu Ibu? Oh, ada, Bu. Tentu ada. Biasanya saya suka minta bantuan dengan wali kelas dan guru BK, Bu. Bagaimana beliau berdua ini yang Ibu sampaikan tadi bisa membantu Ibu? Pertama, itu saya akan berkoordinasi dulu dengan wali kelas. Setelah itu, untuk sama-sama merestitusi anak-anak tersebut, sehingga mengetahui penyebab anak tersebut itu kenapa suka tidur di kelas. Terus, guru BK itu memantau dan memperhatikan anak-anak tersebut. Itu, Bu. Biasanya kan kalau sama guru BK itu kan siswa agak gimana gitu ya, Bu ya. Oke, sampai di titik ini, Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan ini? Apakah sudah sesuai dengan tujuan awal dari percakapan kita? Wah, saya sudah sangat mendapatkan solusi nih, Bu, dari permasalahan anak-anak yang suka tidur tadi, Bu. Seperti itu sepertinya, Bu. Oke, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya merasakan lebih tenang dan lega karena sudah ada, Bu, jalan keluar dari masalah saya tadi setelah saya berdiskusi dengan Ibu Roro. Oke, saya juga tertarik sekali dengan hasilnya nanti yang akan dilakukan oleh Bu Eva, dan saya tunggu kabar baiknya ya, Bu. Semoga anak-anak dalam pembelajaran kimia lebih bersemangat dan antusias sehingga tidak ada lagi siswa yang tidur di kelas sesuai dengan harapan Ibu tadi. Terima kasih ya, Bu ya, sudah meluangkan waktu banyak untuk saya. Iya, sama-sama Bu Eva. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Roro. Baik, Bu Roro, alhamdulillah Bu Roro, praktik kucingnya sudah selesai. Bagaimana hasilnya, Bu Roro? Alhamdulillah hasilnya baik, Bu. Sudah menemukan solusinya, Bu. Oke, kalau begitu baiklah, sekarang kita akan menganalisis praktik kucing yang sudah Ibu lakukan tadi ya. Yang pertama,
apa yang sudah Ibu lakukan dalam praktik kucing tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang inginkan di praobservasi tadi? Baik Bu, di pra-observasi tadi saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Nah, di praktik kucing tadi saya sudah berusaha fokus mendengarkan apa yang Keci ungkapkan. Saya menangkap dengan ramah dan dari mendengarkan aktif tersebut saya dapat mengembangkan kompetensi yang lainnya, yaitu saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kegiatan yang saya lakukan itu fokus mendengarkan aktif, gitu Bu. Oke. Oke. Memang tadi saya amati Bu Roro luar dalam melaksanakan praktik kucingnya. Bu Roro sudah fokus mendengarkan apa yang diungkapkan oleh Kuci dan mampu melaksanakan kucing dengan alur tirta yang sangat baik. Di mana akhirnya Bu Eva tadi dapat memunculkan ide-ide secara sendiri. Nah, dan dari catatan saya, Bu Roro sudah berhasil menemukan kata kunci akan kegalauan yang dihadapi Bu Eva. Di mana kata kunci tersebut dapat menggiring Bu Eva untuk menemukan solusi dari masalahnya. Terima kasih Bu sudah menyampaikan atas kegiatan kucing yang saya lakukan tadi. Iya, sama-sama Bu Roro. Nah, Bu Roro, setelah kegiatan kucing tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Baik Bu, dari kegiatan kucing tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kesadaran penuh ketika saya melakukan kucing Bu. Ya, untuk mendapatkan kompetensi kesadaran penuh, kira-kira apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi kucing kesadaran penuh, Bu? Langkah-langkah yang akan saya lakukan, saya akan merefleksi diri saya dulu Bu. Saya akan mencari kekurangan-kekurangan saya akan memperbaiki kekurangan tersebut. Selanjutnya saya akan mencari referensi lagi bagaimana cara melakukan kucing yang baik. Iya, kira-kira kapan Bu akan dilaksanakan hal itu? Sesegera mungkin Bu. Kapan Ibu akan melaksanakan kucing lagi untuk mengembangkan kompetensi kesadaran penuh tadi, Bu? Mungkin 1 atau 2 minggu lagi Bu. Baik Bu, insya Allah saya akan meluangkan waktu untuk observasi selanjutnya untuk melihat progres kompetensi yang lain yang Ibu kembangkan tadi. Terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama Bu Roro, terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.